Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam YouTube channel Gitu Semenyitak Aman dan Sifanya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara sedang bersiap-siap ke kantor, bersiap-siap ke sekolah, ataupun bersiap-siap melakukan aktivitas, tetap semangat karena Tuhan menghargai jerih payah, kerja keras saudara. Tidak ada perbuatan baik yang luput dari Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau bersatu dalam doa. Kita buka hari ini dengan doa bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Berkati sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar hari ini adalah hikmat. Bagaimana cara mendapatkannya. Salah satu tokoh yang paling terkenal mengenai hikmat di Alkitab namanya Salomo. Salomo dikenal sebagai orang yang paling berhikmat. Dalam sebelum dan sesudah Salomo, Alkitab bilang tidak ada orang yang sedemikian berhikmatnya seperti Salomo. Bahkan ratu negeri Sheba pun datang berkunjung untuk membuktikan dan merasakan sendiri hikmat dari Raja Salomo. Hikmat membuat Salomo memiliki cara pandang yang luar biasa terhadap hidup ini. Kayaknya tuh kita di sini, Salomo tuh above and beyond. Dia dapat melihat cara pandang yang berbeda. Itu terdapat dari tulisannya dalam kitab Pengkhotbah. Oleh karena itu Salomo bisa membedakan apa yang benar dan salah, serta membantunya mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Saya setiap malam sama istri membacakan kisah kepada anak kami Genesaret. Dan seminggu ini dia selalu minta Salomo. Salah satu kisah yang paling anak saya suka adalah ketika Salomo diperhadapkan oleh dua orang ibu yang anaknya mati. Dan salah satu anaknya hidup, yang satu mati. Kita bilang mereka menukangnya. Dan ketika dia diperhadapkan kepada Salomo, dua-duanya mengaku ibunya. Dan semua orang nggak ngerti bagaimana cara menghadapi solusi ini. Dan Salomo bilang, oke, kalau gitu biar adil, bunuhlah anak yang satu itu yang hidup, belah jadi dua, dan kasih belahan yang satu kepada ibu satu, belahan satu kepada ibu yang lain. Dan yang menarik, yang satu bilang, oh ya udah itu yang adil. Yang satu bilang, oh jangan dibunuh, kasih aja anak itu sama dia. Dan Salomo memutuskan untuk memberi anak itu kepada yang memilih untuk tidak memotong dan memberikan kepada ibu tersebut. Karena Salomo bilang, karena dia yang sayang sama anak itu, makanya dia rela memberikan. Dan Alkitab mencatat seluruh orang di Israel menjadi gentar dan takut karena Tuhan menyertai Salomo. Bagaimana cara pandang Alkitab tentang hikmat? Yang pertama, hikmat diberikan kepada mereka yang meminta. Tuhan itu nggak pilih kasih. Dia hanya memberikan kepada mereka yang meminta. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat yang ke-12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Hikmat akan diberikan kepada mereka yang meminta. Karena Salomo yang meminta, maka Tuhan yang memberikannya secara luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah saudara meminta kepada Tuhan? Sudahkah saudara meminta Tuhan yang maha tahu, yang maha berkuasa, mengetahui segala hidup ini? Sudahkah saudara memintanya kepada Tuhan? Oh Bapak Pendeta, saya sudah mintanya. Tapi mintanya ya cuma minta doang. No. Suatu hari Salomo diperhadapkan pilihan. Tuhan bilang sama Salomo ketika dia membangun bait Allah, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan. Dan Salomo minta yang luar biasa. Dia minta hikmat. Tuhan bilang sama Salomo, karena kamu gak minta nyawa musuhmu atau kekayaan. Minta dengan sungguh-sungguh. Setiap pagi sebelum saudara keluar rumah, Tuhan, aku butuh hikmat. Apa bedanya hikmat sama kepandaian?
Kepandaian didapat di bangku sekolah. Hikmat didapat di bangku gereja. Orang pandai bisa dibohongin, bisa ditipu. Orang berhikmat gak bisa ditipu. Hikmat itu adalah Allah mencurahkan pikirannya sama saudara. Bayangin, saudara lebih tajam dari orang lain, saudara lebih pintar dari orang lain, saudara udah tahu duluan sebelum orang lain tahu. Bahasa orang zaman sekarang, saudara punya orang dalam. Hikmat didapat dari mereka yang meminta. Yang kedua, apa pandangan Alkitab tentang hikmat? 1 Raja-Raja 4, 29-30. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Yang kedua, hikmat berasal dari Tuhan dan berasal dari sikap takut akan Tuhan. Amsal 2 ayat yang ke-6, karena Tuhan yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat berasal dari Tuhan. Bukan berarti setelah saudara berdoa memohon, kita nggak perlu meminta, kita nggak perlu melakukan apa lagi. Tapi maksudnya adalah kita mengutamakan Tuhan, mengizinkan Tuhan. Tuhan itu menjadi the foundation of your life. Ketika dia menjadi pondasinya, baru datang. Banyak orang sekarang mengandalkan hikmat dunia. Banyak orang merasa hikmat dunia itu lebih baik. Bahkan cara mendidik anak, cara menjalani kehidupan. Makanya terlalu banyak buku-buku motivasi di toko buku. Bukan berarti salah. Tapi seringkali bikin saya gamang atau kaget. Seringkali orang lebih percaya buku-buku dunia daripada buku-buku firman. Padahal yang ditulis di buku-buku dunia seringkali hanya mengambil dari yang sudah ada di Alkitab. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Hikmat dan takut akan Tuhan adalah satu paket yang tak terpisahkan. Saudara mau berhikmat, takut akan Tuhan. Saudara mau takut akan Tuhan, maka hikmat turun sama saudara. Makanya ketika Salomo mulai bermain-main dengan dosa, memiliki 700 istri, 300 gundik, dan mulai menyembah Allah lain dan tidak takut kepada Allah, maka Tuhan pun tidak meneguhkan kerajaan. Saya bisa bayangin nggak, sebelumnya ayahnya Daud orang yang nggak punya hikmat sebesar Salomo, tapi takut akan Tuhan. Sampai matinya, Daud hidup dalam kerajaan. Tapi ketika Salomo tidak takut akan Tuhan. Makanya awalnya Tuhan kasih hikmat, tapi berjalannya waktu Salomo nggak takut akan Tuhan. Mari perhatikan hidup kita. Adakah kita takut akan Tuhan? Adakah kita punya sikap takut akan Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia? Jika belum, mari kita mengambil komitmen itu hari ini. Yang ketiga, hikmat didapat dari, yang pertama hikmat didapat dari mereka yang meminta. Yang kedua, hikmat berasal dari Tuhan dan sikap takut akan Tuhan. Yang ketiga, hikmat didapat dari memperhatikan cara hidup kita. Daniel 1 ayat ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Daniel 1 ayat ke-12. Adakanlah percobaan dengan hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan di santapan raja. Dan yang 1 ayat ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Saat direkrut dari istana Raja Babel, 4 orang pemuda Israel, Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka bertekad tidak menajiskan diri mereka. Maka mereka berani meminta pencoba untuk membuktikan bahwa ketika mereka hidup dalam jalan Tuhan, mereka menjadi lebih baik. Hidup bukan hanya bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung juga kepada diri kita. Cara kita menjalani hidup ini akan menentukan bagaimana hidup ini. 1 Korintus 15 ayat ke-33. Pergaulan yang buruk masuk kebiasaan yang baik.
Hikmat Tuhan tidak dapat berperan secara maksimal jika kita tidak dapat mengontrol apa yang masuk dalam pikiran dan dalam tubuh kita. Gampangnya begini, hikmat tidak datang dengan sendirinya. Hikmat datang dengan mereka yang meminta. Hikmat datang dengan mereka yang takut akan Tuhan. Hikmat datang dari mereka yang bergantung bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada dirinya dalam hal menjaga kehidupan. Saya berdoa sepanjang hari ini, may the wisdom of God be with you. Agar saudara punya hikmat untuk menjalani hidup ini. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku Tuhan, di tanganmu, di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari bawa hatimu, bilang sama Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.